tepatnya hari ini Senin 5 Oktober tahun 2020. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa dan memohon ridho-Nya agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Heru. Kepada yang kami hormati, Bapak Heru dipersilahkan. Laporan penyelenggara pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi Senin 5 Oktober 2020. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, yang kami hormati Kepala Dinas Cipta yang mewakili Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, para narasumber, pengawas, peserta dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan, izin dan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama pada hari ini mengikuti acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi yang diadakan secara daring bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Dinas Cipta Karya, Dinas Konstruksi, dan Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Indonesia. Kami selaku penyelenggara menyampaikan laporan pelaksanaan acara kegiatan sebagai berikut. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dengan memberikan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. Bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi diikuti 200 orang peserta yang berasal dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia yang akan diselenggarakan selama 5 hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober 2020. Pelaksanaan ini dibiayai melalui DIPA, Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, tahun anggaran 2020. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula kami mohon berkenan Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Bapak Ismail Abdul Muttalib, STMT, untuk
memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini secara resmi. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini hingga dapat berjalan dengan lancar. Demikian laporan kami sampaikan atas nama panitia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Didi Ardisyah, STMT. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas karena satu dan lain hal yang tadinya beliau sedianya yang memberikan sambutan, karena sesuatu beliau mewakilkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan pembukaan Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Senin 5 Oktober 2020. Yang terhormat Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, Direktur Berkelanjutan Konstruksi, Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Bapak Kepala Balai, para undangan, narasumber, pengawas, dan peserta pelatihan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembukaan kegiatan pelatihan bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi secara daring. Peserta dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan kerja sebagian besar adalah dari faktor konstruksi. Banyaknya jumlah kecelakaan didominasi oleh dari manusianya yang bekerja pada kondisi tidak aman serta sikap kerja yang tidak nyaman. Untuk itu dalam bintek ini saya menekankan kembali mengenai perhatian terhadap sistem manajemen keselamatan konstruksi kepada seluruh peserta yang hadir. Pemerintah dalam hal ini turut bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dengan menghasilkan SDM yang kompeten dalam menciptakan suatu sistem keselamatan konstruksi dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang dimaksud untuk mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Melalui kegiatan pelatihan tersebut saya berharap akan dihasilkan SDM yang kompeten dan profesional dalam bidang konstruksi. Berkenaan dengan itu, dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional untuk mensukseskan program pemerintah yang telah dicanangkan, khususnya di bidang infrastruktur. Kita berharap nantinya pelatihan ini bisa berkesinambungan secara terus-menerus ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kegiatan sektor bina konstruksi dari waktu ke waktu semakin berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar dan dalam penyerapan dan penciptaan lapangan kerja. Kita harus terus-menerus berusaha agar peran pemerintah, privat sektor atau swasta maupun peran serta masyarakat harus berjalan bersama secara komprehensif, sehingga menimbulkan sinergi yang konstruktif. Bahkan pada suatu saat nanti pemerintah hanya berfungsi sebagai steering, mengamati dan mengarahkan. Sedangkan masyarakat dan sektor swasta berfungsi sebagai sawes,
atau pendayung perahu pembangunan bangsa dan negara ini. Dengan demikian, sangatlah tepat dengan adanya kegiatan pelatihan bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi bagi masyarakat dan privat sektor swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Tanpa kerja keras saudara dan dukungan yang baik dari instansi terkait akan sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keterampilan sumber daya manusia. Untuk itu kami harapkan kepada peserta untuk betul-betul bisa memanfaatkan momentum yang sangat baik ini untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, profesionalisme saudara sehingga akan memberikan manfaat bagi saudara sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Peserta dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti bimbingan teknik sistem manajemen keselamatan konstruksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kendari 5 September 2020. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Insinyur Haji Fahri Yangsul, MSI. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Didi Ardisya STMT dari Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Hasyim Sene, MSI, dengan hormat kami persilahkan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Udah masuk ya? Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis SMKK yang dilaksanakan pada hari ini. Yang saya hormati narasumber dan pengawas pelaksanaan SMKK atau Bintek SMKK. Yang saya hormati para peserta Bintek baik yang ada di Sulawesi Tenggara maupun dari Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia. Hari ini 5 Oktober, kami dari Persatuan Alumni Teknik Sipil UMI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Balai Bina Konstruksi beserta dengan jajarannya yang dalam hal ini memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bintek SMKK yang kita selenggarakan pada kesempatan ini. Seperti yang kita tahu bahwa Kementerian PUPR yang dalam hal ini Dirjen Bina Konstruksi itu mengemban amanah Undang-Undang di nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yakni menjamin atau mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
di dalam pasal, kalau tidak salah pasal 70 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi ini wajib memiliki sertifikasi kompetensi, ya tidak terkecuali ASN maupun pekerja-pekerja yang lain yang terkait dengan jasa konstruksi. Oleh karena itu, pada hari ini, walaupun sebenarnya bimbingan kita atau pelaksanaan BIMTEK ini belum mendapatkan sertifikasi keahlian, paling tidak dua hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama adalah wawasan kita terhadap pelaksanaan jasa konstruksi sangat berkembang. Yang kedua tentu panitia nanti akan memberikan sertifikat ya sebagai pengakuan bahwa kita telah mengikuti bimbingan teknis SMKK yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi wilayah 6 Makassar. Ada beberapa tujuan dari kegiatan ini terkait dengan penambahan atau peningkatan kompetensi. Yang pertama, alumni teknik sipil dan mahasiswa teknik sipil kita berharap untuk ada peningkatan kompetensi di bidang konstruksi dalam rangka mendukung tenaga kerja konstruksi yang terlatih, yang terampil, dan tentu nanti pada akhirnya nanti yang profesional di bidang jasa konstruksi. Ya. Yang kedua, tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, maupun nanti profesional, ya tentu kita harapkan akan nanti teman-teman yang ikut BIMTEK pada hari ini akan lanjut nanti di pelatihan berikutnya atau di kegiatan berikutnya yang nanti akan mendapatkan sertifikasi profesional. Tentu ini sangat bermanfaat untuk menghadapi persaingan nasional, persaingan global terkait dengan bidang jasa konstruksi. Tentu kita tahu bahwa adanya pasar konstruksi Indonesia yang besar dan menarik ini menjadi daya tarik oleh para penyedia jasa di luar negeri untuk masuk ke negara kita atau masuk di wilayah kita untuk mendapatkan peluang-peluang kerja di bidang konstruksi. Nah, oleh karena itu, apabila kita tidak mempersiapkan tenaga kerja terampil di Indonesia, khususnya di selatan, maka ada kekhawatiran bahwa tenaga kerja konstruksi nasional kita atau tenaga kerja kita akan tersingkir dari mendapatkan peluang-peluang untuk masuk di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya, PATSI hanya memfasilitasi pelaksanaan BIMTEK ini. Tentu kita berharap bahwa dengan terselenggaranya BIMTEK SMKK ini, itu mengarahnya adalah mempersiapkan tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah mengikuti bimbingan teknis SMKK ini, kita berharap bahwa para peserta ini mendapatkan tambahan ilmu secara teknis, secara manajerial yang terkait dengan peningkatan wawasan keteknikan di bidang jasa konstruksi. Tentu selanjutnya nanti pada kegiatan berikutnya, kalau tidak salah nanti akan ada lagi kegiatan lanjutan dari BIMTEK ini selama kurang lebih 2 hari. Nah, kita berharap bahwa yang mengikuti BIMTEK SMKK hari ini itu bisa berlanjut nanti di
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai dalam rangka mendapatkan sertifikasi keahlian untuk peserta yang mengikuti BIMTEK pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil UMI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar, panitia penyelenggara beserta dengan staf yang ada di Bidang Jasa Konstruksi, adik-adik mahasiswa dari Teknik Sipil UMI dan alumni Teknik Sipil sendiri yang mengikuti hari ini. Saya apresiasi dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Saya berharap bahwa kegiatan ini diikuti secara tertib, aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh panitia agar ini benar-benar diikuti, sehingga semua peserta dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan, dan berharap semua bisa lulus untuk bisa mendapatkan sertifikat atau pengakuan bahwa adik-adik semua telah mengikuti bimbingan teknis SMKK yang kita laksanakan hari ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Hasyircene, MSI, selaku Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Kepada yang kami hormati Bapak Ismail Abdul Muthalib STMT, dengan hormat kami persilahkan. Full Baik, 50. terima kasih. Full 50 orang satu kelas full. Full di pesertanya. Bisa di-unmute Full di 50 satu kelas. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi Bapak Haji Didi Ardisyah STMT. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil atau PATSI Universitas Muslim Indonesia, kakanda saya Bapak Dr. Insinyur Haji Hasyircene, MSI. Terima kasih Pak ya sudah tadi memberikan sambutan. Juga para narasumber, pengawas, peserta, dan undangan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin saya ingin mengajak Bapak, Ibu, para hadirin ya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan tentu saja kemauan untuk senantiasa menimba ilmu ya, untuk mengikuti pembukaan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi pada hari ini dan insya Allah sampai ke 5 hari ke depan. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suatu hasanah yang telah membimbing kita dari gelap gulita menjadi terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajaran, juga kepada Ketua Umum Persatuan Alumni Teknik Sipil PATSI Universitas Muslim Indonesia,
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar untuk memfasilitasi kegiatan ini, dan kami sangat mengapresiasi tentu saja kerjasama seperti ini dalam rangka kita mencetak ya tenaga kerja konstruksi sebagai petugas K3, minimal sebagai petugas K3 untuk memenuhi kebutuhan kita ya, karena sampai saat ini kalau sesuai data yang ada, Balai Jasa Konstruksi Wilayah ini di seluruh Indonesia sudah mencetak sebanyak 15.420 orang petugas K3 yang terdiri dari 5.230 orang petugas K3 yang berasal dari pengguna jasa, selebihnya 10.190 orang ini petugas K3 yang berasal dari sisi penyedia jasanya. Nah ini kalau sesuai dengan regulasi yang ada saat ini, petugas K3 ini dipersyaratkan untuk paket maksimal nilai paguynya itu 2,5 M. Jadi 2,5 M ini harus sudah penyedia jasa dalam mengikuti tender harus mengusulkan personil manajerial minimal petugas K3. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya. Tentu saja kalau kita melihat kondisi saat ini ya, begitu banyak kecelakaan kerja tadi disampaikan oleh Pak Didi di dalam sambutannya. Jadi sesungguhnya kegiatan ini ada 4 hal sebenarnya yang ingin kita capai dari kegiatan ini. Yang pertama itu minimal kita memahami terkait masalah kebijakan daripada keselamatan konstruksi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ini ada perubahan, apalagi dengan beberapa aturan turunannya seperti Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, kemudian ditegaskan juga di PP Nomor 22 Tahun 2020 yang baru diundangkan di April kemarin. Nah ini ada perubahan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dulu kita kenal dengan SMK 3, sekarang menjadi sistem manajemen keselamatan konstruksi. Jadi kalau kita melihat ini Pak, SMK 3 menjadi SMK 2, jadi hanya berkurang 1 tapi ruang lingkupnya bertambah. Nah inilah yang akan kita nanti banyak di dalam bimbingan teknis akan dibahas terkait hal tersebut ya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi intinya kalau dulu SMK 3 ini hanya kita fokus kepada pada saat progres saja, pada saat proyek itu selesai. Jadi makanya tidak heran biasa kadang ada bangunan yang rubuh setelah pemanfaatan, atau para pekerja kita yang mungkin karena selama ini mereka bekerja dengan debu, misalnya debu semen ya, dengan segala macam, atau tukang las. Memang pada saat serah terima tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa. Tapi begitu beberapa tahun kemudian ternyata ada dampak di paru-paru misalnya seperti itu. Inilah nanti akan banyak dibahas masalah pertambahan ruang lingkup tadi dari K3 ini menjadi K2, SMK 3 menjadi SMK 2. Nah, terus yang kedua yang ingin kita capai di sini minimal kita memahami sistem manajemen keselamatan konstruksi itu sendiri. Nah, tadi kalau disampaikan Pak Didi dan Pak Hasir ya, ini kan terkait masalah keamanan atau mutu, kita bicara mutu, kemudian keselamatan, kemudian kesehatan, kemudian keberlanjutan. Nah, inilah yang diperkenalkan di termasuk di PP nomor 22 ini, PP nomor 22 tahun 2020 ini masalah standar atau kita kenal dengan K4. Nah, jadi kita sudah memikirkan di dalam standar itu minimal untuk keselamatan terkait masalah keteknikan. Nah, itu sendiri nanti objek yang akan diselamatkan itu adalah ya bangunan itu agar tidak terjadi runtuh misalnya pada saat pelaksanaan atau pemanfaatan. Kemudian seperti itu. Terus yang kedua masalah keselamatan dari sisi pekerjanya. Orang-orang yang ada di dalam proyek tersebut, baik pekerjanya, baik tamu, baik misalnya ada pemasok material yang masuk ke dalam, ini semua harus kita
pikirkan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan, dan juga termasuk dampak daripada proyek tersebut nanti ke depan, beberapa tahun ke depan tidak ada penyakit seperti itu. Inilah yang nanti standarnya tentu ada untuk mencapai hal tersebut. Kemudian terkait masalah keselamatan lingkungan, nah ini juga nanti standarnya juga ada agar tidak terjadi pencemaran misalnya di sekitar lingkungan yang mungkin merugikan masyarakat. Termasuk keselamatan berikutnya yang keempat itu adalah keselamatan publik. Jadi orang-orang yang berada di luar proyek itu pun termasuk yang kita pikirkan. Nah, kayak kejadian kemarin itu tiba-tiba ada besi terbang Pak, beberapa hari yang lalu besi terbang jatuh menimpa orang yang kebetulan lewat di bawah jalan pembangunan flyover misalnya seperti itu ya kan. Nah ini tentu kita ke depan bisa meminimalisir atau setidaknya kita yang kita capai adalah zero accident ya, tidak ada lagi kecelakaan. Tadi yang kedua masalah keselamatan konstruksi, yang ketiga setidaknya kita memahami kondisi saat ini. Nah kalau kita melihat proyek-proyek konstruksi ya yang ada di sekitar kita saja, apakah mereka sudah menggunakan APD, apa mereka sudah jangankan untuk memikirkan penyakit-penyakit yang akan terjadi beberapa tahun lagi, untuk saat ini saja keselamatan mereka belum pakai helm misalnya, belum pakai rompi, belum pakai sepatu. Nah inilah kondisi saat ini yang mungkin kita harus rubah. Nah, inilah tugas kita. Terus yang keempat, setelah kita memahami yang tiga tadi, maka yang keempat itu adalah ya tentu kita mengaplikasikan semua yang tadi itu. Mengaplikasikan dan menjadi suatu budaya kerja. Nah inilah sebenarnya harapan kita dari bimbingan teknis ini menjadi benar-benar budaya kerja. Jadi kita di dalam melaksanakan suatu proyek infrastruktur, keselamatan konstruksi ini menjadi budaya yang harus kita pegang. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat petugas K3, karena harus kalau mau mengikuti tender harus ada petugas K3-nya, minimal pernah mengikuti BIMTEK untuk mendapatkan sertifikat untuk menjadi petugas K3. Nah ini tidak hanya sampai di situ, tapi benar-benar ini menjadi budaya kerja. Dan yang paling diinginkan lagi dari kegiatan ini bisa menjadi mendorong badan-badan usaha jasa konstruksi bisa memiliki inovasi di dalam penerapan SMKK ini ke depan, seperti itu. Mungkin ini saja sambutan dari saya, memenuhi permintaan panitia penyelenggara dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ismail Abdul Muthalib STMT selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan konstruksi yang diselenggarakan secara daring pagi hari ini. Akhirnya saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu sesi materi. Kepada seluruh peserta kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting pembukaan dan mohon untuk dapat bergabung pada kelas masing-masing dengan menggunakan ID Zoom dan paspor yang telah dibagikan oleh panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu.